Hai semuanya, balik lagi bersama Animalia, channel yang membahas flora dan fauna. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekosistem menurut ahlinya. Pengertian ekosistem menurut para ahli, setiap makhluk hidup dan benda mati berada dalam suatu ekosistem tertentu. Tapi ternyata, ekosistem lebih kompleks daripada sebuah habitat. Kita mengulas secara lengkap tentang pembahasan ekosistem di video ini. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sebuah ekosistem terdapat tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan. Ekosistem berisi kesatuan yang dinamis, mudah bergerak atau menyesuaikan, yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya. Baik itu biotik atau abiotik yang memiliki komponen dan fungsi tertentu yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan lainnya. Ilmu yang mempelajari terkait ekosistem adalah ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani. Oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal dan logos yaitu ilmu. Sehingga dapat disimpulkan ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Pengertian ekosistem menurut para ahli. Para ahli lingkungan, biologi dan kehutanan telah menjelaskan pengertian ekosistem sejak lama. Beberapa pengertian ekosistem menurut para ahli yaitu A. G. Tansley, 1935. Sir Arthur George Tansley adalah seorang ahli botani Inggris yang merupakan pionir dari ilmu ekologi. Beliau mengungkapkan ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies, species diversity. Pada ekosistem terbentuk struktur yang kompleks, sehingga terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Fungsi utamanya berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Woodbury, 1954. Ekosistem menurut Woodbury adalah tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang memiliki habitat, tumbuhan, dan binatang. Kondisi tersebut kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Sumarwoto, 1983. Sumarwoto menjelaskan pengertian ekosistem adalah konsep sentral dalam ekologi karena ekosistem, sistem ekologi, itu terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Reso Sudarmo, 1986. Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar dalam ekologi, mengingat di dalamnya tercakup organisme dan komponen abiotik yang masing-masing saling mempengaruhi. Ekosistem juga mempunyai ukuran yang beraneka ragam besarnya tergantung kepada tingkat organisasinya. Odum, 1993. Menurut Odum, ekosistem adalah seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan biotik dan abiotik yang keduanya kemudian saling mempengaruhi. Di dalamnya juga terdapat komponen yang secara lengkap memiliki ruang ekologi yang lengkap serta proses ekologi yang juga lengkap. Sehingga siklus materi dan arus energi terjadi berdasarkan kondisi ekosistem yang ada. Komponen dalam suatu ekosistem. Semua bentuk ekosistem berupa terestrial, daratan, maupun akuatik, perairan, yang terdiri atas komponen-komponen yang dapat dikelompokkan berdasarkan segi trofik atau nutrisi dan segi struktur dasar ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem kemarin udah sempat kita bahas di konten sebelumnya, yaitu komponen abiotik dan biotik. A. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup atau organisme yang ada di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bentuk-bentuk komponen biotik dapat digolongkan berdasarkan ukurannya, yaitu makroorganisme dan mikroorganisme. Selain itu berdasarkan perannya, komponen biotik dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer.
Komponen biotik berdasarkan perannya. Jenis-jenis makhluk hidup dalam komponen biotik berdasarkan perannya terbagi menjadi yaitu 1. Produsen, penghasil. Produsen adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menciptakan karbohidrat sederhana seperti glukosa dari gas karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Peran produsen dalam menyerap emisi karbon dioksida juga membantu dalam menjaga suhu optimal dan curah hujan tahunan. Produk sampingan berupa oksigen yang dilepaskan dikonsumsi oleh semua organisme untuk melepaskan energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat. Mereka membentuk bagian bawah dari semua piramida energi dan merupakan tingkat trofik pertama di setiap ekosistem. Contoh produsen dalam suatu ekosistem adalah alga, lumut, dan tumbuhan-tumbuhan hijau seperti beringin, mahoni, dan berbagai tanaman lain. 2. Konsumen, pemakai. Konsumen adalah organisme heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada organisme lain. Berdasarkan jenis makanannya konsumen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu karnivora, pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, dan omnivora atau pemakan segala, daging dan tumbuhan. 3. Dekomposer, pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup, heterotrof atau autotrof, yang telah mati. Pengurai juga berperan untuk menghubungkan konsumen dengan produsen. Zat-zat yang telah diambil konsumen dari produsen akan dikembalikan lagi ke produsen dengan bantuan pengurai melalui proses pembusukan. Dari proses tersebut akan dihasilkan zat anorganik sederhana, yang diperlukan untuk membuat makanan. Contoh dari dekomposer adalah ganggang, cacing, jamur dan bakteri dan mikroorganisme serupa yang dapat ditemui di darat, air, bahkan udara. B. Komponen abiotik. Komponen abiotik atau tidak hidup adalah komponen yang terdiri dari benda-benda yang bukan makhluk hidup dan ada di sekitar lingkungan. Komponen ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh-contoh komponen abiotik diantaranya yaitu suhu, air, garam, sinar matahari, tingkat pH, dan salinitas. 1. Suhu. Suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. Contohnya mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. 2. Air. Ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Contohnya organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. 3. Garam. Konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Contohnya pada beberapa organisme terestrial yang dapat beradaptasi pada lingkungan dan kandungan garamnya yang cukup tinggi. 4. Sinar matahari. Intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis, karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. 5. Tingkat pH. Kondisi pH lingkungan dapat mempengaruhi kerja enzim. pH optimum merupakan kondisi pH yang mendukung bekerjanya enzim secara optimal dan setiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda. 6. Salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Selain kandungan dalam air, terkadang salinitas juga digunakan sebagai istilah kandungan garam dalam tanah. Itulah pengertian tentang ekosistem dari beberapa para ahli. Di kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Sekian dari Animalia. Kalau sobat suka dengan konten-konten tentang flora fauna, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share.